Selamat datang di Stikes BTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2021, Stikes BTH sudah menyelenggarakan pertemuan dengan guru BK Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua kalinya untuk Stikes BTH Tasikmalaya. Bersama dengan saya, di depan saya ini kebetulan kita akan berbincang-bincang dengan koordinator MGBK masing-masing kabupaten atau kota. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, baik. Saya jadi luar biasa. Luar biasa ya. Ini mungkin sudah beberapa kali datang ke Stikes BTH. Cuman mungkin kalau di resto ini, di BTH resto ini mungkin ini yang baru pertama ya. Iya. Boleh memperkenalkan diri mungkin Ibu? Nama Ibu siapa, sebagai apa, dan Ibu dulu ya? Ibu dulu ya. Ayah siap, terima kasih. Saya Imas Masripa, saya guru BK di SMA Negeri 1 Banjar, dan kebetulan saya Ketua MGBK Kota Banjar. Kota Banjar, iya. Bagaimana Ibu kesan-pesan Ibu selama MOU atau kerjasama dengan Stikes BTH seperti apa Bu? Alhamdulillah ya, kebetulan dari awal BTH mengundang sekolah itu saya yang datang. Jadi dari sekitar tahun 2000 berapa, saya lupa, saya kan PNS 2005 ya, di sekitar 2007. Iya. Itu dari mulai pendaftar cuma 1-2, alhamdulillah sampai ada peningkatan yang luar biasa. Begitu juga dari pihak BTH-nya sendiri, apresiasi terhadap kami sungguh luar biasa. Jadi dari setiap tahunnya itu semakin meningkat dan mudah-mudahan kedepannya mungkin akan semakin luar biasa ya Bu ya. Iya, apalagi nanti kedepannya kita kan akan menjadi universitas ya, betul. Iya, sangat luar biasa lah Pak kerjasama dengan BTH. Iya. Kalau harapan Ibu kedepannya terhadap Stikes BTH seperti apa Bu? Ya, harapannya mungkin buat sekolah kami gitu ya, apalagi nanti setelah menjadi universitas semakin banyak siswa yang diterima. Jangan sampai ini Pak, waktu sebelum universitas gitu ya, pihak lembaga minta bekerja sama dengan kami, tapi setelah menjadi universitas maju akhirnya lupa sama kami gitu ya Bu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi istilahnya teh untuk akses PMB buat sekolah-sekolah yang sudah lama bekerja sama itu tolong diperhatikan ke depannya, kita dipermudah seperti itu. Insya Allah Ibu tidak. Karena apa? Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa Stikes BTH itu setiap tahun kita kan menyelenggarakan survei di bawah Pak Sony mungkin sebagai koordinatornya. Jadi kita itu menyelenggarakan survei kepada mahasiswa yang baru itu, dan ternyata Ibu subhanallah, jadi pengaruh dari pihak sekolah BP dan BK itu menempati kedua terbesar pengaruhnya dalam penentuan mahasiswa untuk kemudian betul Bu, pengambilan keputusan mau kemana dan prodi apa itu ternyata besar. Yang pertama mungkin internet ya, medsos dan web, mungkin sekarang kan era milenial, era digital. Nah yang kedua itu adalah ternyata dari Ibu BK, dari guru BK itu sangat besar sekali. Terus Ibu, kalau di Ibu sendiri nanti untuk mempromosikan Stikes BTH kepada siswa Ibu sendiri itu seperti apa Ibu? Biasanya apalagi sekarang ya kondisi pandemi, kita broadcast ke grup ya, grup kelas IPA IPS gitu ya. Betul. Terus ketika biasanya gini, kalau di SMA 1 jadi si anak itu sudah dengan sendirinya, Bu saya mau ke BTH, nanti saya tinggal mengarahkan gitu ya. Kalaupun misalkan nanti di akhir, kan kadang ada anak yang dia, kalau memang dari awal mereka sudah rencana ke BTH, ya dari jalur PMDK itu mereka sudah bersiap. Nah terus kalau misalkan ada yang nanti nunggu negeri dulu, nah itu langsung ke saya gitu Bu, nanti ya
setelah saya nggak diterima di negeri otomatis saya daftar ke BTH. Itu untuk yang memang sudah punya minat khusus ke BTH. Kalau bagi siswa yang lain ya mungkin saya menginformasikan gitu ya melalui berbagai media yang kami punya di BK. Iya. Kami sangat berharap nanti ibu-ibu ini yang punya pengaruh yang cukup besar dan signifikan untuk menginformasikan Stikes BTH ke anak-anak. Nanti kalau untuk kedepannya Bu, kalau biasanya kan kita kalau datang ke sekolah itu kan kita dengan langsung. Apakah kalau sekarang kalau kita mau mempromosikan ke anak-anak, apakah bisa lewat Zoom atau memang ada eduper atau bagaimana deh Ibu? Kalau kebetulan ya Pak kemarin juga dari pihak Universitas Jogja ya meminta kami untuk edufair. Kata saya gini, kalau untuk mendatangkan perguruan tingginya sih mudah dan gampang ya Pak ya kita bekerja sama. Yang menjadi beban moral buat saya itu mendatangkan siswa untuk hadir di Zoom. Itu Pak, soalnya pernah saya bikin kegiatan dengan Unisa itu dari 430 siswa yang hadir cuma 20 orang. Itu kan beban moral buat lembaga kita terhadap universitas. Tapi ada alternatif Pak. Kita kan pakai Google Classroom, itu pernah kita uji coba dengan LP3I, dengan Kuiper ya, dengan lembaga lain itu melalui Google Classroom tapi melalui Google Meet. Jadi kalau melalui Zoom kita tidak bisa menjamin anak akan hadir. Tapi kalau melalui Google Class Meet di jam BK insya Allah dari 36 itu 25 orang sudah hadir. Seperti itu. Seandainya nanti dari pihak BTH ingin umpamanya menginformasikan langsung berarti bisa menghubungi Ibu nanti mungkin di Google dijadwalkan itu kita bisa ikut memberikan informasi ya. Terima kasih mungkin Ibu. Untuk selanjutnya mungkin kepada Ibu tolong Ibu mungkin untuk diperkenalkan nama Ibu dan dari sekolah mana. Baik, terima kasih. Saya Ikon Kurniasi, ikonnya BK loh. Saya dari SMA Negeri 2 Ciamis dan alhamdulillah sekarang mungkin juga kebetulan tahun ini masih memegang sebagai ketua MGBK di Ciamis, gitu, Kabupaten Ciamis SMA ya. Itu mungkin saya bekerja di SMA 2 itu sejak tahun 87. Sudah senior Bu ya? Sudah lama. Sudah banyak pengalaman. Tapi masih tampak muda dan semangat Bu. Alhamdulillah. Karena memang keinginannya untuk selalu muda. Ya alhamdulillah. Semangat mudanya. Terus pesan dan kesan mungkin Ibu selama MOU ataupun kerjasama dengan Stikes BTH seperti apa Bu? Oke. Selama SMA 2 bekerja sama dengan Stikes BTH. Stikes BTH memberikan pelayanan yang baik untuk kami. Ketika kami ingin mendaftarkan para siswanya ke sini dan kami karena kan sistem yang dibangun di BTH ini kan terus berkembang dari yang mulai manual sekarang menjadi dan ketika kami itu kan banyak sekali perguruan tinggi yang sejenis untuk menyampaikan itu dan Stikes BTH dengan kooperatif bisa membantu kami memberi kemudahan untuk memfasilitasi peserta didik kami untuk bisa daftar ke BTH gitu. Sehingga ya kami sebagai guru BK juga terbantu dan dimudahkan. Terus harapan kedepannya Bu seperti apa Bu? Harapannya tentu di Priangan Timur ini kan belum ada universitas khusus untuk yang mengembangkan yang beranjak dari kesehatan. Dan kalau memang misalnya BTH, alhamdulillah sekarang ketika datang ke sini, wah sudah luar biasa tampilannya. Ada resto kita disuguhi dengan yang menginspirasi kami gitu ya, menginspirasi kami. Seandainya saya pun di sekolah saya punya seperti ini luar biasa. Dan itu ya mudah-mudahan saja ini ada pengalaman yang luar biasa. Kemudian di alam yang sejuk ini membuat nyaman. Tentunya ada harapan yang besar di lingkungan yang di Priangan Timur ini menjadi salah satu destinasi peserta didik kami untuk menjadi pilihan siswa memilih memilih untuk kelanjutan studinya dan harapannya tentunya kualitas pelayanan di BTH ini berbanding lurus dengan ketika ingin mendapatkan menjaring mahasiswa pelayanan pun bagus sehingga pasca
mahasiswa kuliah di sini juga bisa menunjukkan kompetensinya dan menunjukkan ciri khas ya. Ini loh lulusan BTH gitu. Betul. Karena memang kami sebagai ownernya bisa melihat ini pasti performan yang dimunculkan dari perguruan tinggi mana, dan mudah-mudahan BTH juga memiliki ciri khas untuk bisa menampilkan inilah lulusan BTH. Dan Ibu perlu diketahui bahwa resto ini juga seandainya nanti ada yang menyewa juga bisa, Bu. Gitu? Iya, seandainya nanti ada siapa saudara yang ternyata umpamanya itu mau menyelenggarakan pesta atau syukuran atau pernikahan juga di sini bisa. Jadi bukan hanya untuk internal tapi untuk eksternal juga bisa. Kalau ada meeting misalnya gitu ya. Termasuk kalau begini, kalau Ibu nanti umpamanya itu Ibu dari Ciamis lewat ke sini mau mampir mau jajan dulu di sini dipersilahkan. Jadi bukan hanya untuk acara sebegini. Kalau Ibu kalau keluar mau mampir di sini sambil makan-makan sambil sholat juga dipersilahkan. Kita terbuka, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Betul-betul karena ini pertama kalinya ya, Bu Imis ya. Iya, kita kesini biasanya kita berada di ruangan yang tertutup. Dengan adanya situasi yang sekarang sebetulnya agak deg-degan juga. Kenapa? Ke Tasik dengan berdasarkan berita kan kondisinya sekarang Tasik zona ya, betul. Suasananya seperti itu, ketemu dengan banyak orang. Bukan parno tetapi tetap menjaga kehati-hatian gitu ya, tapi kewajiban kita untuk menjaga untuk diri kita, betul, untuk kita dan juga untuk orang-orang terdekat kita untuk tetap terjaga kesehatannya dan fasilitas ini bisa menjawab itu ya, luar biasa. Terima kasih, menginspirasi sekali. Terus bagaimana Bu cara Ibu mempromosikan ke anak-anak tentang Stikes BTH gitu Bu, di kampus Ibu sendiri, di sekolah SMA Ibu 2. sendiri? Ya, di Ini SMA 2. Setiap tahun kami mendata dari siswa-siswa mengelompokkan ke arah minat. Ada yang kesehatan, ada yang ke mana gitu. Dan untuk yang kesehatan nanti diklasifikasikan. Arahnya mau kemana. Nah, ketika ada yang mau di daerah Priangan Timur diberikan penjelasan, karena kalau untuk kesemuanya kadang-kadang tidak efektif. Kalau anak tidak berminat, perhatian pun kurang aware gitu. Tetapi ketika saya mau nih ke kesehatan, ada bagian-bagian yang jurusan-jurusan yang diminati, kemudian diberikanlah informasi-informasi keunggulan ya, karena masing-masing perguruan tinggi kan punya keunggulan, dan itu yang mungkin kami sampaikan kepada peserta didik kami untuk ini loh keunggulan perguruan tinggi ini keunggulan perguruan tinggi, sehingga keputusan yang diambil oleh siswa itu tidak terpaksa, tapi atas informasi yang ia terima. Sangat luar biasa nih ibu-ibu ini. Ini kalau saya melihat ibu-ibu ini seperti Sri Kandi gitu, Sri Kandi. Ya, sebab kan apa yang dilaksanakan sama ibu-ibu ini kan adalah untuk bagaimana masa depan anak-anak di sekolah masing-masing ya Ibu ya. Terus Ibu kalau seandainya dari kampus kami ingin mempromosikan BTH ke anak didik Ibu, itu seperti apa? Kalau tadi kan Ibu katanya bisa masuk ke Google Meet. Kalau di Ibu itu seperti apa? Bisa juga melalui Google Classroom. Tahun ini karena memang istimewa ya. Betul. Ada banyak yang menawarkan gini ya. Jadi ada banyak yang menawarkan sosialisasi dalam meeting. Anak kalau kita tahu kan di pembelajaran pun sudah sangat jenuh. Jadi boleh dengan memberikan bahan itu kemudian nanti kami share. Dan itu juga insya Allah disampaikan gitu. Betul. Sama saja kan ketika menyampaikan kemudian juga itu jadi bahan. Kami juga biasanya peserta didik itu kan langsung pertanyaannya ke, walaupun sudah diberikan, kalau itu pasti nanya lagi. Jadi ya ambil jalan pintas, sampaikan materinya, kemudian kami sampaikan. Insya Allah. Iya. Ini mungkin Bu sekalian penutup, closing statementnya seperti apa Bu? Closing statement, kalimat penutup seperti apa untuk Stikes BTH? Stikes BTH luar biasa, tetap maju, tetap sukses untuk menjadi perguruan tinggi terdepan di Priangan Timur, minimal untuk di Indonesia. Iya, terima kasih. Untuk Ibu mungkin Ibu closing statementnya seperti apa? Jadi kami berharap ya Stikes BTH itu menjadi perguruan tinggi terdepan, sama lah seperti Bu Ikon gitu ya, terdepan, maju gitu ya, yang bisa memberikan skill yang nantinya si anak itu bisa berkembang di masyarakat seperti itu.
Iya. udah tantang. Betul, ya. Terima kasih mungkin Ibu. Terima kasih Ibu Sri Kandi yang sangat kami banggakan. Terima kasih kerjasamanya. Itulah tadi wawancara kami dengan Sri Kandi dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BTH. Iya, sama-sama. Ya. Hatur nuhun Ibu.